Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA IPWL Ake Kolano menyambut kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penuh sukacita dan kebanggaan. Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka disambut baik oleh Sentra Wasana Bahagia Provinsi Maluku Utara. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menjumpai Maluku Utara hari ini Minggu 19 Oktober 2025 bersama saya Faradila Sultan Batua. Sejumlah informasi akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Maluku Utara hari ini. Dan saudara dari bumi Maluku Kiraha, kita ikuti Maluku Utara hari ini selengkapnya. Kita awal informasi hari ini, saudara. Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA IPWL Ake Kolano menyambut kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dengan penuh sukacita dan kebanggaan pada Kamis kemarin. Dalam kunjungan kerjanya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan motivasi semangat belajar menuntut ilmu kepada para siswa. Wakil Presiden didampingi Gubernur Sherly Laos meninjau langsung aktivitas belajar mengajar di kelas dan kondisi fasilitas sekolah yang digunakan. Wakil Presiden juga menyempatkan diri berfoto bersama para siswa, berbincang singkat dan memberikan alat tulis serta motivasi agar terus semangat menuntut ilmu meski dengan keterbatasan yang ada. Para siswa tampak antusias menyambut kehadiran orang nomor 2 di Indonesia itu. Pihak sekolah melalui Kepala Sekolah SRMA IPWL Ake Kolano Abidin Mahifa SPD menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap dunia pendidikan di daerah, khususnya di kawasan pesisir dan kepulauan. Abidin menambahkan kunjungan Wakil Presiden kali ini yakni menjenguk para siswa di sekolah tersebut, sehingga pihak sekolah telah memastikan kondisi mental para siswa stabil dan siap saat bertemu Wakil Presiden. Ya, alhamdulillah, yang pertama kita kesiapan adalah kesiapan siswa itu sendiri. Paling tidak ini adalah kunjungan awal dan kita buat siswa itu adalah sesuatu hal yang luar biasa karena dikunjungi oleh Wapres. Kita siapkan mental mereka, kemudian sampai itu kita siapkan lingkungan-lingkungan yang mendukung, contohnya kebersihan, terus dan kebersihan baik itu kebersihan di ruangan, kebersihan di mereka dan segala macam kita juga siapkan untuk kedatangan Wapres ini. Kunjungan kali ini sasaran Wapres itu adalah untuk siswa. Jadi saya sebagai kepala sekolah di sini hanya memfasilitasi. Jadi Wapres itu datang untuk mengetahui keadaan siswa seperti apa siswa dan gimana kabar siswa yang di sini. Ya, seperti itu. Kunjungan Wakil Presiden diharapkan membawa semangat baru bagi para siswa dan tenaga pendidik, serta mendorong pemerataan mutu pendidikan di seluruh wilayah Maluku Utara. Faradila Sultan Batua, MG Pari, TVRI Maluku Utara, melaporkan. Kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka disambut baik oleh Sentra Wasana Bahagia Provinsi Maluku Utara. Kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat SMA IPWL Ake Kolano menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan pendidikan hingga ke daerah kepulauan. Setelah dari Provinsi Maluku, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerjanya ke Provinsi Maluku Utara. Kunjungan kerja Wakil Presiden di Provinsi Maluku Utara untuk meninjau dan memastikan secara langsung proyek strategis nasional, salah satunya Sekolah Rakyat. Setelah melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, pada Kamis pagi Wakil Presiden langsung meninjau Sekolah Rakyat SMA IPWL Ake Kolano. Dengan ramai dan penuh antusias masyarakat, guru dan siswa menyambut baik kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka.
Kepala Sentra Wasana Bahagia Provinsi Maluku Utara Osep Mulyani menyampaikan, dengan adanya sarana prasarana yang baik di sekolah rakyat bisa membuat siswa menjadi senang ketika belajar. Alhamdulillah, ini Pak Wapres, Pak Gibran Raka Buming Raka mau hadir berkunjung melihat dari penyelenggaraan sekolah rakyat tingkat SMA atau SMA. Kemarin beliau sudah ke Ternate dan melihat yang SMP dan beliau sangat responnya positif, bagus. Artinya melihat dari penyelenggaraan, perkembangan anak-anak, respon anak-anak juga memang pada saat ditanya semuanya merasakan senang. Tidak ada mungkin tekanan atau merasa dia terkungkung di asrama. Dia enjoy selama misalkan di sini. Mudah-mudahan di sini juga kalau kita melihat fasilitas yang ada, terus juga misalkan perilaku dari anak-anak, semuanya misalkan sangat enjoy di sini, sangat menyenangkan. Osep Mulyani berharap agar sekolah rakyat mendapatkan dukungan dari pemerintah terkhususnya masyarakat Maluku Utara, terutama terkait dengan pembangunan sekolah yang mungkin dapat dibangun pada setiap kabupaten dan kota yang sudah menyiapkan lahan untuk sekolah permanen. Dengan demikian, dukungan pemerintah pusat sangat penting agar pembangunan sekolah rakyat di kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara dapat terwujud. Leonard Pati Pelohi, Sandi Sunarto, TVRI Maluku Utara melaporkan. Pembangunan kantor Badan Pengawasan Keuangan atau BPKP Provinsi Maluku Utara menjadi sorotan karena memiliki desain yang unik. Bangunan kantor BPKP dirancang menyerupai batu bacan yang telah menjadi ikon Maluku Utara. Kepala Perwakilan BPKP di Maluku Utara Tri Wibowo Aji menjelaskan, desain kantor BPKP disesuaikan dengan karakteristik dan identitas setiap daerah. Desain yang dipilih pada pembangunan kantor BPKP di Maluku Utara adalah menyerupai batu bacan, batu yang menjadi kebanggaan masyarakat Maluku Utara. Kantor perwakilan BPKP di Maluku Utara jika dilihat dari atas, bentuk bangunan kantor BPKP menyerupai batu bacan, melambangkan kekokohan, ketangguhan, dan nilai keindahan khas daerah Maluku Utara. Pendekatan desain batu bacan khas Maluku Utara diharapkan tidak hanya memperindah tetapi juga menjadi semangat integritas dan transparansi dalam pengawasan keuangan negara. Selain gedung utama, BPKP Maluku Utara juga menyiapkan rumah dinas bagi pegawai yang bertugas. Terdapat 102 pegawai yang bekerja di kantor BPKP Provinsi Maluku Utara. Ya, memang BPKP itu kalau membangun di daerah itu disesuaikan dengan ciri khas daerah lokalnya. Kan kalau di sini kan batu bacan. Nah, kalau dilihat tuh ada batu bacan di atas. Kalau ngelihat dari pakai drone, kelihatan batu bacan karena khasnya kan batu bacan di Maluku Utara ini. Dan kita bisa lihat sendiri itu ada rumah dinas dengan rumah pegawai di belakang. Ini satu kesatuan dengan kompleks olahraga. Mudah-mudahan teman-teman nanti anak-anak saya ini betah tinggal sini kan ini kan masih baru daerahnya sehingga mari kita lengkapi semua fasilitas supaya bisa bekerja dengan lebih tenang. Dengan desain yang unik dan sarana penunjang yang memadai, kantor perwakilan BPKP di Maluku Utara tidak hanya menjadi pusat aktivitas pengawasan keuangan, tetapi juga menjadi ikon baru di Maluku Utara yang mencerminkan keindahan dan kekayaan budaya daerah. Sandi Sunarto, M. Gifari, TVRI Maluku Utara melaporkan. Saudara, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda pariwara berikut ini. Saya katakan berkali-kali, bertahun-tahun, tanpa pangan tidak ada negara. Terkait dengan ketahanan pangan, Bulog telah melakukan penyerapan gabah maupun beras di wilayah Yogyakarta dengan kita membentuk suatu tim namanya tim jemput gabah hasil dari petani, langsung kita terjun ke sawah. Tentunya petani dapat menikmati harga yang bagus, lebih bagus daripada ketika petani itu menjual ke pedagang atau pengepul. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Presiden Pak Prabowo yang sudah mencanangkan program ketahanan pangan dengan harga Rp6.500 khususnya gabah kering panen, dan kami sangat senang sekali dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah
dan kami ingin program ini tidak berhenti pada musim ini. Program ini semoga sampai 5-10 tahun ke depan sangat didambakan oleh petani. Ini betul-betul program yang membantu petani. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah membeli harga gabah petani di harga 6.500 per kilogram. Ayo dukung ketahanan pangan. Petani cerdas, rakyat sejahtera. Saudara, Anda kembali menyaksikan Maluku Utara hari ini dan kita ikuti informasi selanjutnya. Polri menyatakan dukungan penuh terhadap pengamanan yang dilakukan TNI dalam rangka kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka di Provinsi Maluku Utara. Polri senantiasa bersinergi dengan Tentara Nasional Indonesia dalam mengawal keamanan dan ketertiban di Indonesia. Sinergi antara TNI dan Polri terus diperkuat untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan kunjungan Wakil Presiden berjalan aman dan lancar. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono menyampaikan, Polda Maluku Utara turut menurunkan personil dalam pengamanan, baik di lokasi kegiatan maupun sepanjang jalur yang dilalui rombongan Wakil Presiden. Ya, Polda itu intinya adalah membackup, membantu TNI, karena ini adalah tugasnya TNI, operasi militer selain perang. Kami siapkan 1.250 orang untuk melakukan pengamanan di seluruh titik-titik, terutama di ring 3 dan ring 2. Ring 3 di semua titik kunjungan, terus kemudian di rute-rute itu kita gelar pasukan di situ ya. Kita gelar baik dari fungsi intel yang tertutup, reserse, maupun yang terbuka dari Sabara, Lantas, Brimob, semuanya kita gelar di situ. Langkah ini menjadi bentuk nyata solidaritas dan koordinasi lintas instansi dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Maluku Utara. Sementara itu, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo, Pangdam 15 Patimura mengatakan semua titik menjadi fokus pengamanan yang dilakukan TNI, mulai dari Maluku hingga Maluku Utara. Pengamanan intinya kami siap mengamankan dan menjamin keamanan kegiatan pengamanan RI 2 di wilayah Maluku Utara. Semuanya difokuskan, semua titik objek, rute dan lain kita fokuskan ya untuk kenyamanan objek yaitu RI 2 di sini. Ini sudah beliau datangkan mulai tanggal 14 di Ambon ya sampai dengan tanggal 16 ini. Jadi kita sudah sebelum tanggal 14 H-3 sudah kita cek lokasi pengamanan semuanya ya. Sinergitas Polri dan TNI diharapkan dapat terus terjalin dalam setiap kegiatan nasional maupun daerah demi terciptanya rasa aman bagi masyarakat. Faradila Sultan Batua, Sandi Sunarto, TVRI Maluku Utara melaporkan. Pemirsa, berikut kami sampaikan informasi tentang seismisitas dan petir di kota Ternate dan sekitarnya periode tanggal 10 sampai 16 Oktober 2025, serta informasi jadwal matahari terbit dan terbenam periode tanggal 18 sampai 24 Oktober 2025. Data ini kami peroleh dari Stasiun Geofisika Ternate. Pemirsa, kami masih akan kembali, tetaplah di Maluku Utara hari ini.
Kau masih sekolah lagi? Saya masih harus bantu Aki. Sabar ya, Rip. Ya, Ki. Awas, hati-hati licin. Ayo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Kades, ada sembako buat Aki sekeluarga. Silakan. Aki, ini kenapa? Sepertinya sedang tidak sehat. Saya sama suami atas minggu ini begini keadaannya. Atas berobat? Wacan, Bu Dokter. Sekarang tidak usah khawatir lagi soal biaya berobat. Semua sudah dijamin oleh pemerintah. Namanya Jamkesmas. Semua biaya gratis. Bukan hanya itu saja, Ki. Untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah punya program KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera. Ibu bawakan seragam dan perlengkapan sekolah yang baru. Bantuan pendidikan dari pemerintah atau PIP. Alhamdulillah, kini Alif bisa sekolah lagi. Yeay! Sekarang giliran saya, Pak Kades. Saya dapat apa dong, Pak Kades? Dapat ini aja, Bang Aep. Iya. Ayo, dukung gerakan pengentasan kemiskinan. Tiap warga Indonesia berhak mendapatkan layanan kesehatan yang baik dan bermutu. Dengan pendidikan yang baik, mari ciptakan generasi Indonesia emas. Satu langkah yang membawamu kehilangan segalanya. Tidak hanya menghancurkan tubuh dan pikiranmu, namun juga masa depanmu. Berhenti sebelum terlambat. Pilihan ada di tanganmu. Masa depan atau kehancuran. Jauhi narkoba. Selamatkan generasi Indonesia dari kehancuran. Terima kasih Anda masih bersama kami dan saudara, berikut kita saksikan bersama informasi Klik Sulampa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Klik Sulampa kita awali dari Gorontalo. Saudara, pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen mewujudkan pariwisata ramah lingkungan dengan mendorong pengelola objek wisata dan masyarakat agar memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Aspek lingkungan merupakan salah satu hal penting dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Sebab objek wisata yang tidak terjaga kebersihannya akan berpengaruh terhadap turunnya jumlah kunjungan wisatawan. Aspek ini yang juga menjadi perhatian besar pemerintah daerah Provinsi Gorontalo. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, Arianto Husain, di Gorontalo sendiri ada beberapa destinasi wisata yang dijadikan sebagai percontohan dalam penerapan pariwisata bersih dan ramah lingkungan. Di antaranya wisata Desa Botubarani yang terkenal dengan hiu paus, hingga Pantai Saronde. Namun demikian, menurut Arianto, untuk mewujudkan pariwisata ramah lingkungan tersebut, sejumlah kendala masih menjadi PR yang perlu mendapat penanggulangan dan penanganan secara terintegrasi melibatkan semua pihak. Salah satunya persoalan kerusakan lingkungan di bagian hulu yang kemudian mendatangkan dampak negatif terhadap keberadaan objek wisata. Masalah lainnya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memperhatikan kebersihan kawasan objek wisata. Karenanya, pemerintah daerah akan melakukan langkah penanggulangan secara terintegrasi. Ada upaya program dan strategi yang akan kita kembangkan berdasarkan program unggulan tadi, misalnya tadi integrated management. Jadi manajemen yang terintegrasi dari hulu ke hilir, sehingga tadi tidak akan bisa menyisakan persoalan. Kemudian ada partisipasi, jadi partisipasi terutama masyarakat ya, karena sebagian besar destinasi wisata ini dikelola berbasis masyarakat, sehingga aspek kesadaran masyarakat, menjaga lingkungan, turut aksi bersih akan menjadi
bagian yang sangat penting kita akan dorong ke depan. Sementara itu, dosen jurusan pariwisata Universitas Negeri Gorontalo, Melinda Lestari Mojo mengatakan, banyak hal yang harus dibenahi untuk mewujudkan pariwisata ramah lingkungan. Mulai dari edukasi terhadap masyarakat, hingga perlunya penerapan aturan disertai sanksi. Harapannya adalah aturan atau bahkan mungkin ada sanksi-sanksi itu mungkin lebih tegas karena ini memang bicara tentang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Jadi menurut saya pandangan saya ya ketika si aturan ini tidak diketatkan, tidak diperketat, maka ya belum tentu juga lama usianya si objek wisata ini atau lokasi ini gitu. Karena masih ada kemungkinan untuk ada sampah dibiarkan saja gitu. Jadi memang mungkin dari sisi perhatiannya diperkuat, kemudian dari sisi aturan main ataupun kalau misalnya ada sanksi atau apa, itu barangkali mungkin bisa diperketat supaya benar-benar bisa tercipta itu apa yang namanya pariwisata ramah lingkungan. Melinda menambahkan, pengembangan objek wisata berkelanjutan juga perlu memikirkan aspek lain seperti penggunaan barang-barang daur ulang, khususnya untuk souvenir bagi para wisatawan, termasuk mengurangi penggunaan barang dari plastik yang selama ini menjadi penyumbang sampah plastik. Kita ke Sulawesi Selatan, saudara. Maraknya kasus pembusuran di Kabupaten Goa dalam beberapa pekan terakhir membuat warga dilanda rasa cemas. Warga diimbau untuk waspada dan berjaga-jaga jika keluar rumah di malam hari. Kasus pembusuran yang dilakukan orang tidak dikenal, diduga kawanan geng motor belakangan ini marak terjadi di wilayah Kabupaten Goa. Terakhir, seorang buruh bangunan bernama Saiful menjadi korban pembusuran saat pulang ke rumah di Jalan Poros Barombong. Saiful dibusur kelompok remaja yang diduga bagian dari geng motor. Usai kejadian, tim Jatanras Satuan Reskrim Polres Goa berhasil meringkus pelaku pembusuran, yakni MF 19 tahun, MA 19 tahun, dan 2 pelaku di bawah umur, yakni HS 14 tahun dan AH 16 tahun. Wakil Bupati Goa mengimbau warga untuk selalu waspada jika melakukan aktivitas di malam hari untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pembusuran di Goa Pak ini, memang di Kabupaten Goa ini akhir-akhir ini saya mendapatkan laporan dari Polres Goa, ini didapati beberapa oknum anak-anak di bawah umur ataupun masyarakat itu mendapatkan busur. Jadi saya himbau kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Goa untuk terus berjaga-jaga, untuk terus waspada atas kejahatan-kejahatan tersebut, sekaligus juga menghimbau kepada para pelaku atau para masyarakat yang ingin melakukan hal itu untuk segera berhenti. Karena ini tidak ada manfaat, tidak punya manfaat sama sekali dan hanya menimbulkan kerugian di dua belah pihak, baik pelaku maupun yang korban. Ingat, saya sudah meminta kepada Bapak Kapolres dan penegak hukum lainnya untuk memberikan hukuman yang setimpal sekaligus membina dengan sebaik-baiknya sehingga para pelaku yang nanti sudah melakukan dan keluar mudah-mudahan tidak melakukan lagi. Saat ini, Kepolisian Resort Goa terus melakukan patroli rutin dan penindakan tegas dalam menekan aksi kejahatan di malam hari. Diharapkan sinergi antara aparat dan masyarakat dapat memberikan rasa aman di wilayah Kabupaten Goa. Saudara, Kabupaten Raja Ampat ditetapkan sebagai salah satu dari 10 destinasi pariwisata prioritas nasional di Indonesia. Status ini menjadikan Raja Ampat sebagai perhatian utama pemerintah pusat dalam pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pengembangan Raja Ampat agar semakin dikenal secara global sebagai destinasi unggulan Indonesia. Kepala Dispora Parekraf Papua Barat Daya, Yusdi Lamatenggo, mengatakan bahwa pada tahun mendatang akan dijalankan sejumlah program strategis, diantaranya pengembangan desa wisata, wisata berkelanjutan, wisata rendah karbon, serta pengembangan Geopark Raja Ampat yang terhubung dengan jaringan wisata dunia. Kebetulan
di Indonesia kan ada 10 destinasi pariwisata prioritas. Nah, dari salah satu 10 itu ada Raja Ampat yang kebetulan ada di Provinsi Papua Barat Daya. Makanya karena ini menjadi perhatian pusat, kami pun di provinsi atas arahan Bapak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, kita harus mendukung sepenuhnya semua program-program pengembangan Raja Ampat sebagai salah satu dari 10 destinasi prioritas pengembangan. Nah, ada beberapa program-program unggulan kita ke depan yang bisa nanti membantu Raja Ampat dalam kancah nasional maupun internasional. Nah, kita tahun depan itu akan mendorong pengembangan desa wisata. Jadi kita berharap Raja Ampat desa wisata akan terus didorong dan menjadi salah satu kunjungan dari masyarakat. Wisatawan datang ke Papua Barat Daya. Kemudian kita lagi mengembangkan sekarang itu wisata naik kelas. Wisata naik kelas itu berhubungan dengan tadi wisata yang berkelanjutan, wisata rendah karbon maupun pengembangan geopark Raja Ampat. Nah, ini salah satu dukungan kami dari provinsi untuk mengangkat Raja Ampat di pentas global nanti. Tapi sekali lagi, karena Raja Ampat bagian dari 10 destinasi prioritas, maka Raja Ampat menjadi salah satu penting untuk kita dorong. Ia menambahkan seluruh potensi wisata di kabupaten dan sekota Papua Barat Daya akan terus didorong agar lebih dikenal, baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan tetap mempertahankan aspek kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Dari Kabupaten Raja Ampat, Natalindo Kerewai, Maria Talim Bekas, TVRI Papua Barat melaporkan. Demikian informasi Klik Sulampa, dan saudara, berikut kita ikuti informasi perakiraan cuaca yang akan berlaku besok, Senin 20 Oktober 2025 di wilayah Maluku Utara. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Maluku Utara hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Faradila Sultan Batua mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Dan berikut kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.